Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang telah kita terima hingga saat ini. Khususnya pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali di Hintasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Semoga pertemuan kita di channel ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat-sahabat beliau. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kemuliaan rahmat kepada beliau dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau contohkan kepada kita semua, khususnya di dalam cara berdagang. Rekan-rekan pejuang ekspor, tetap semangat ya. Saat ini saya ada di kota Bandar Lampung dalam rangka memberikan pelatihan juga terkait dengan ekspor. Nah, seperti seri yang sebelumnya tentang pembayaran letter of credit, saya akan memberikan share kisah sukses, ya. Kisah sukses mahasiswa UNER semester 5, dia bisa ekspor dengan pembayaran letter of credit, di mana di dalam pembayaran letter of credit ini sudah saya sampaikan sebetulnya mudah ya, karena sudah kita buka cara negosiasinya di dalam seri yang lalu dan tinggal melakukan konsultasi. Nah, ini khusus ya, seorang mahasiswa. Saya juga agak surprise waktu dia datang ke rumah saya dari Surabaya ke Mojokerto. Dia berkali-kali kontak, ingin ketemu saya, ingin belajar ekspor. Nah, melihat kesungguh-sungguhannya, begitu sudah ada janjian, betul, dia datang ke rumah saya di Mojokerto. Nah, Pak, saya ingin belajar bisnis ekspor. Nah, dia ini masih semester 5 waktu itu kalau nggak salah ya, semester 5 di Fakultas Ekonomi UNER. Saya dalam hati sangat surprise, ini luar biasa sekali. Saya membandingkan diri saya pada saat itu, ya, pada saat umurnya, ya sama-sama di UNER juga, saya kuliah di UNER, itu gak kepikiran di dalam bisnis. Apalagi dia datang jauh-jauh dari Surabaya ke Mojokerto, ingin belajar ekspor. Dan dia meyakinkan saya bahwa, Pak, saya bisa ekspor. Insya Allah, Pak. Tapi saya dibimbing, Pak. Nah, melihat kesungguh-sungguhannya, ini saya juga ada diskusi kecil, gitu, alasannya apa, kok ingin ekspor. Nah, dia memang sudah punya keinginan untuk melakukan bisnis. Dan insya Allah kalau lulus saya ingin jadi pebisnis, Pak. Nah, di situ ya, ini satu komitmen ya dari dia. Bahkan, Pak, saya tolong dikasih privat, Pak. Bayarnya berapa, Pak? Itu ya, jadi gitu. Jadi saya luar biasa kali ini. Ini saya akhirnya oke, kasih jalan. Gini aja, ajak teman-teman Anda, teman-teman kamu semua, ya urunan, ya iuran gitu ya. Biar ada semangat investasi iuran. Nah, nanti undang saya, kamu bikin acara di mana, saya datang, saya kasih pelatihan privat untuk kamu dan teman-teman kamu agar bisa menjadi pebisnis ekspor. Oke, Pak. Ya, jadi kalau iuran itu kan gotong royong itu kan jadi murah gitu ya. Jadi memang saya menekankan di sini bukan berarti itu saya tidak ingin selalu berbayar, tidak, tetapi pada saat kesuksesan itu dengan dia melakukan investasi jar basuki mawabiyo, ini ada semangat untuk belajar. Nah, seperti mahasiswa ini. Nah, pada saat kegiatan itu ada 7 mahasiswa ya, dari UNER itu ada ekonomi,
ada hukum, ada juga yang dari universitas lain ya. Pokoknya sesama kumpulan gitu ya, anak-anak muda itu kurang lebih 7 atau 8 anak gitu ya. Nah, mereka bersemangat sekali. Itu saya training menjadi exporter trader ya, how to be export trader. Training di hotel di Surabaya, yes. Nah, selama 2 hari itu, wah, pertanyaan ini terus keingin tahunya luar biasa ya. Karena komitmen saya di dalam memberikan pelatihan ini, dan juga setelah pelatihan saya bimbing. Nah, disinilah saya ingin melihat aktivitas setelah pelatihan itu. Ada beberapa yang bersemangat dan langsung bikin satu perusahaan, ya, satu perusahaan. Ada yang berkooperasi. Nah, yang anak muda ini saya sebut namanya, ya, dia juga sering lihat dan suka tetap connect dengan saya. Ini namanya Arya, ya, Arya Dongga. Ini luar biasa sekali. Nah, dia bikin usaha, membuat nggak tanggung-tanggung langsung CV. Kemudian di dalam aktivitasnya dia sering konsultasi, ya, sering konsultasi. Ada juga teman yang lainnya juga ya konsultasi. Dia ambil kopi dan sebagainya untuk bisnis ya, biar mudah belajar dengan saya, bisnisnya sama. Nah, Arya ini juga sama ya. Dia memutuskan berkooperasi dengan temannya yang namanya Hanif. Pertama belajar bisnis kopi juga ya. Jadi ikuti semua dan mengikuti apa yang ada di website saya. Saya lihat website saya itu persis dengan website saya juga. Tinggal ganti nama dan nama perusahaannya saja gitu ya. Tapi tipe-tipenya website pun sama dengan saya. Dan memang saya di setiap pelatihan contoh website saya ya. Contoh isi-isinya nggak ada masalah ya di situ. Jadi saya memberikan dia keleluasaan. Nah, di dalam perjalanannya itu saya memantau kegiatan-kegiatannya dia, melakukan ganti produk, dan sebagainya. Nah, suatu saat dia memberikan informasi bahwa dia akan business matching, ketemu calon customer ya di sebuah hotel. Di situ, wah, surprise ini ya. Ini anak muda bisa ketemu dengan orang yang jauh lebih tua dan orang asing gitu ya. Nah, itu oke, saya salut apa yang perlu disampaikan. Saya kasih poin-poinnya, saya ulang lagi mereview pelatihan saya itu, saya kasih poin-poinnya. Nah, betul, beberapa kali saya lihat di postingan Facebooknya yang terkait semangat di dalam bisnis ekspor itu. Nah, ini ketemu, meeting, ya, di foto gitu ya. Saya dalam hati juga takjub ya, luar biasa ini. Heran saya, kok bisa gitu. Dan customer itu kok bisa percaya. Nah, ini memang di dalam pelatihan kami saya memberikan satu branding company, bagaimana UMKM level apapun itu harus percaya diri ya di sini ya. Tapi dilihat dari segi umur ya, ini saya yang membuat kagum gitu ya, karena masih semester 5 waktu itu. Nah, setelah beberapa kali komunikasi, kemudian ada pertanyaan WA, dia datang ke rumah saya membahas tentang bisnis gitu ya. Nah, suatu saat ada yang mulai mengerucut, Pak, ini ada yang mau kontrak dengan pembayaran LC, Pak. Nah, bagaimana Pak isi kontraknya? Nah, di rumah kita bahas kontrak ya, kita kontrak isinya apa, tentang LC-nya juga kita sebutkan tentang apa. Nah, begitu kontrak itu sudah dikirim dan terjadilah deal transaksi ya dengan pembayaran LC. Nah, waktu itu saya minta kepada dia LC-nya harus LC at site. Nah, begitu ini Pak, sudah dia sudah setuju kontrak, dia minta pembayarannya letter of credit. Waktu itu kalau nggak salah ada pakai down payment kalau nggak salah ya, saya agak lupa ya, down payment. Terus pembayarannya pakai LC, Pak. Oke, yuk belajar LC dulu. Nah, di rumah saya memberikan guidance ya, jadi customer itu kita drive untuk membuat LC sesuai dengan permintaan kita, permintaan eksportir, sehingga kita nanti sebagai eksportir kalau LC itu datang, kita tuh tidak bingung atau
buta. Kita sudah tahu isinya LC yang akan datang itu, supaya kita bisa mempersiapkan. Yang kedua, LC itu harus nyaman bagi kita, eksportir ya. Jadi dokumennya apa saja ya buat seringan-ringan mungkin gitu ya. Sehingga ini sudah memenuhi syarat dan kita eksportir bisa menjalankan atau membuat dokumen-dokumen sesuai di dalam LC. Nah, atas itu saya buatkan dia satu LC requirement, draft LC ya, draft LC kita buat sedemikian rupa dengan teliti. Nah, setelah selesai ini kita diskusikan. Nah, ini dia tanya, ini Pak maksudnya apa Pak? Maksudnya apa Pak? Maksudnya apa? Gitu ya. Saya jelaskan. Nah, oke. Ini LC requirement ya. Juga termasuk advising bank-nya udah kita tentukan. Kalau bisa advising bank-nya adalah bank Anda ya, di sini. Kalau enggak di sini. Nah, gitu sudah kita tentukan ya. Jadi kita memang tujuan kita mendrive atau memberikan guidance kepada importer untuk membuka LC seperti yang kita inginkan. Nah, oke. Kemudian LC requirement itu dikirim ke importer. Di sini memberikan kesan bahwa mahasiswa tersebut, Arya tersebut dengan Hanif ya Pak, itu memberikan kesan kepada importer bahwa dia ahli LC. Nah, ini branding juga. Jadi importer juga sangat senang. Wah, ngerti LC ini. Anak-anak muda ini ya, gitu kan. Nah, kemudian pada saatnya ditunggu-tunggu LC original datang melalui bank. Kalau nggak salah itu Bank Mandiri ya, LC original. Pak, ini LC-nya sudah datang, Pak. Saya juga sudah dapat down payment, LC-nya sudah datang. Apa yang kita lakukan? Ayo belajar. Ya, yuk belajar lagi. Nah, di sini lain lagi. Dia sudah punya down payment. Pak, kita belajar di hotel, Pak. Nanti saya bayari. Ya, semua. Dia berani sekali investasi ya. Tapi ini wajar karena dia sudah mendapatkan down payment. Nah, kita belajar LC di bank ya, di hotel di Surabaya. Sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan semua di setiap pelatihan saya bahwa LC itu mudah. Apalagi kalau sudah dapat order, ya cerah gitu ya. Apalagi sudah dapat down payment itu belajarnya mudah karena langsung aplikatif. Jadi waktu itu mereka bagi tugas. Hanif urusan internal, urusan dokumentasi kantor dan sebagainya. Sedang Arya itu urusi lapangan. Nah, waktu itu ordernya itu mendapat order dari Korea di Busan kalau nggak salah. Dari Busan, Korea, itu produknya komoditi lengkuas, ya, galangal. Ya, galangal. 1 kali 20 feet, ya kurang lebih 16 atau 18 ton gitu ya, saya lupa ya waktu itu. Nah, saya surprise sekali ya, barangnya diambil dari Solo 3, pengirimannya di Semarang, Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Perusahaannya dia di Surabaya. Nah, ini bagi tugas. Arya ini ngurusi lapangan terkait dengan produk dan kualitas sampai pengiriman barangnya. Sedang Hanif itu mengurusi internal, ngurusi dokumen dan dunia perbankannya, karena ini pakai LC. Nah, mulailah kita langsung belajar LC to the spot ya. Jadi langsung buka LC-nya, bikin invoice-nya, template-nya sudah kita sediakan ya. Jadi mereka buka dokumen, buka template invoice yang diminta invoice, langsung nomor LC masukkan di nomor invoice, klik-klik gitu ya. Ini masukkan. Nah, terus kemudian issuing bank-nya juga masukkan, syarat di LC. Dokumen barangnya Anda masukkan di sini ya, sesuai dengan LC. Titik dan komanya ikuti semua. Nggak boleh ada yang melenceng. Nah, udah, kita masukkan. Terus klausul-klausul yang lain, additional clause, itu kita masukkan di situ semua. Nah, langsung. Nah, setelah invoice selesai, packing list. Nah, gitu. Terus kemudian, Arya, Pak, yang di lapangan bagaimana, Pak? Nah, karena galangal ini tumbuh-tumbuhan, jadi harus di karantina dan
dilakukan apa namanya fumigasi ya, fumigasi, dan itu semua ada di Semarang. Maka langsung, Arya, kamu hubungi Pak ini di perusahaan ini. Nah, gitu ya. Saya telepon dulu ya, yang perusahaan itu yang ada di Semarang, surveyor, saya telepon, Pak, tolong ini anak-anak muda sudah dapat order, tolong dibantu untuk pengurusan fumigasinya. Nah, Arya harus telepon lagi. Ya, sudah saya kasih pengantar begitu, telepon, oke, terjadilah. Kemudian terus dokumen-dokumen apa yang dikirim, nah, ini sudah disiapkan oleh Hanif yang tadi kita tunjukkan sesuai dengan LC tadi. Nah, kemudian untuk karantinanya, kamu harus menghubungi, membuat pintu. Ya, waktu itu beda ya, sekarang kan semua pakai PPK online ya, QFast ya. Dulu masih ada manual. Besok kamu hubungi ini, berangkat ke Semarang, ngurus untuk karantinanya. Dibantu oleh fumigator. Ya, biasanya fumigator sama karantina itu ngeling satu paket ya. Jadi tidak satu persatu. Jadi komunikasi itu, nah langsung Arya telepon gitu, apa saja persyaratannya di karantina dan sebagainya. Kemudian untuk forwardernya saya minta hubungi perusahaan forwarder ini yang ada di Semarang juga, PIC-nya ini. Langsung gitu ya, komunikasi berapa biayanya dan sebagainya, deal. Nah, kembali lagi ke Hanif ya, karena dia urusan dokumentasi, dia harus ngirim dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait, forwarder, fumigator, kemudian karantina dan sebagainya. Dia mempersiapkan, dan dokumen ini dibuat sesuai dengan syarat dan kondisi LC ya. Karena apa? Kalau ada kesalahan pembuatan dokumen ya, bisa resiko delay payment ataupun tidak terbayar di situ, karena bank hanya melihat isi dokumen itu, bukan melihat barangnya. Nah, bikin shipping instruction, bikin booking vessel, udah kita tuntun langsung pada hari itu kita kirim semua. Kemudian besoknya kita melanjutkan lagi, ada beberapa hal teknis lagi yang harus dikerjakan di lapangan, di mana yang satu ada di kantor. Nah, di situ ya. Di sini sudah saling bercanda, bergojek-gojekan. Loh, aku kan direkturnya, kamu kan wakil direktur, ya harus ikut saya deh. Ini canda-candaan mahasiswa ya. Jadi bukan masalah yang serius, tapi memang di dalam realnya memang begitu ya. Jadi membuat CV itu harus ada direktur dan wakil direktur, mau nggak semuanya nggak jadi direktur utama semua kan ya. Tapi ini candaan mahasiswa, saya paham ya, kita ketawa-ketawa aja di sisi itu lain ya, sambil bercanda-canda lain ya, seperti tentang pacar dan sebagainya, cari pacar dan sebagainya ya. Alhamdulillah sekarang mungkin insya Allah sudah menikah semua sih. Nah, di situ mereka akhirnya oke, siap. 2 hari itu selesai, dokumen sudah disiapkan semua. Nanti di dalam pembuatan final dokumen Anda hanya isi ini ya, gitu ya. Oke, siap. Langsung besoknya Arya ngursi tentang produknya di Salatiga, terkait dengan semua produk-produknya masuk, berhubungan di Semarang dengan surveyor, dengan langsung dengan forwarder ya. Saya minta mereka langsung berhubungan dengan brand manager ataupun brand manager ya, puncaknya. Karena saya tekankan, Anda ini owner ya, owner perusahaan, tunjukkan kartu nama ada owner, Anda levelnya dengan minimal brand manager atau head to head, owner dengan owner. Nah, ini langsung kepala cabang. Dia langsung menuju kepala cabang di forwarder tersebut ataupun di surveyor. Dikasih instruksi, ketika ada handicap, dia ada kendala, Pak ini ada perbedaan begini ya. Memang kadang di lapangan ada perbedaan. Seperti pengurusan karantina itu saya lihat memang ada perbedaan ya, di Surabaya, di Jawa Tengah, di Belawan itu ada perbedaan ya, walaupun mereka satu instansi ya. Nah, semoga next itu benar-benar seragam seluruh Indonesia di dalam praktek di lapangannya. Nah, berjalan, kita pantau terus kemudian sudah saatnya staffing, mereka staffing, terus ada kegiatan lagi setelah staffing, masuk kapal, membuat dokumen, itu kita pantau terus ya, pantau via WhatsApp atau komunikasi via telepon ya.
Nah, itu kita pantau sehingga kemudian banknya masuk bank pun itu sudah kita anjurkan waktu itu ke Bank Mandiri, Anda langsung ketemu Trade Services Manager di situ, kepalanya ya. Kemudian saya kenal dengan pimpinan di situ, terjadilah komunikasi apa saja yang terkait dengan perbankan, termasuk minta apa form schedule of remittance, kemudian bill of exchange ya, draft itu bill of exchange itu mereka isi dan dipandu oleh teman-teman saya di bank. Jadilah satu full set dokumen itu masuk ke bank, dan bank negotiating bank ya, waktu itu Bank Mandiri menyatakan dokumen ini clean ya, clean tapi sesuai prosedur banking, prinsip kehati-hatian banking untuk yang eksportir pertama tidak mendapatkan fasilitas pembiayaan. Jadi dokumen diserahkan dalam kondisi collection basis, artinya bank tidak memberikan pembiayaan dan dokumennya dikirim ke luar negeri untuk mendapatkan pembayaran ya, jadi collection ya. Kemudian sudah sampai di bank, saya suruh pantau ya apakah ada penyimpangan dan sebagainya. Nggak ada penyimpangan, dalam waktu relatif singkat, kurang lebih 7 hari atau sampai 10 hari itu uang sudah masuk ke rekeningnya CV-nya Arya ini. Nah, sudah masuk, sudah clear, customernya bisa rilis kargo, clearance kargo. Nah, di situ ya. Nah, ini shipment pertama. Kemudian selang beberapa bulan lagi dia mendapatkan order yang kedua, sama dari Korea juga. Jadi total dia mendapatkan order 2 kontainer. Nah, untuk yang shipment kedua ini sudah tidak hanya informasi, tapi cara membuat dokumennya dan semuanya mereka sudah paham ya. Jadi saya sampaikan di sini bahwa untuk yang pertama memang butuh panduan, tapi untuk shipment selanjutnya ya itu saja ya. Menemui surveyor, forwardernya juga sama, LC-nya sama. Mungkin beda-beda dikit gitu ya, karena caranya kerjanya sama. Nah, Arya dan Hanif ini sudah bisa menjalankan shipment yang kedua ini tanpa harus kita bimbing lagi. Tapi tetap kita komunikasi ya di situ. Nah, jadi saya katakan kepada rekan-rekan semua, jangan takut kalau Anda nanti ada order dengan pembayaran LC at site ya, terima saja, nanti konsultasikan dengan saya agar Anda mendapatkan pembayaran LC yang aman. Nah, semoga sedikit kisah sukses mahasiswa semester 5 dari UNER Fakultas Ekonomi menjadi eksportir dengan pembayaran LC memberikan Anda motivasi agar Anda bisa ekspor. Yang mahasiswa saja bisa ekspor. Nah, tentu Anda juga bisa ekspor. Yang penting Anda tetap semangat. Demikian dari saya, semoga pertemuan ini bisa memberikan manfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.